Kenapa pakai kertas? Ini untuk menghilangkan kotoran buku yang nempel. Masih jauh. Jadi ketika kita melihat mikrometer itu harus tegak lurus nih terhadap skala timbelnya ataupun garis tengah sini. Nah kalau misalkan nggak pas kita kunci, kemudian kita putar. Nah ketika kita mukul itu mata kita itu tertuju ke garis sini ya supaya kita lihat sudah sampai nol atau belum. Nah sudah, jangan sampai lewat, harus benar-benar pas. Dan jangan lupa kalaupun sudah tetap harus dicek. Oke, pas semua ya. Misalkan satu alat itu paling enggak 1 menit maksimal. Oke, terus yang 2550 diambil pakai ini setting. Kalau ini nggak perlu pakai kertas ya. Pertama tempelkan di angkulnya. Nah, ini nggak boleh dipakai sampai rapat ya. Boleh untuk clamping. Ini hanya untuk mendekatkan, kemudian cara rapat ini kepada ini. Nah, ini udah oke. Oke. Kemudian yang 50/75. Nah ini belum pas, kunci taruh blok settingnya kurang mana ke arah sana. Oke pas ya, taruh kuncinya, cek lagi jangan lupa. Menggunakan reset itu pun nggak boleh kayak gini ya, tak ini nggak boleh, jadi harus smooth muternya, harus lembut. Nah seperti itu ya, untuk memastikan penampangnya itu udah rapat. Ya kira-kira gitu. Terus untuk setting ini gimana? Oke, itu kita masukkan ke ring gauge. Jadi kalau kita setting 0 di sini, itu angkanya ini segini, 24,95 ya. Kita gerakan ke kanan dan ke kiri sampai jarumnya itu berada di puncak. Nah, maksud dari puncak kemana? Jarumnya itu bergerak ke arah kanan. Nah, berarti di sini. Nah, kalau sudah di setting 0, cek lagi. Oke. Saya mulai dari produk saja yang sekarang pakai ya. Caranya sama ketika kita setting di ring gauge, kita harus nyari titik puncaknya. Titik puncaknya dimana? Kita lihat jarum ini bergerak ke paling kanan itu di sebelah mana. Nah ini, coba diperhatikan di sini peserta. Tuh, ini titik terjauhnya. Karena kalau saya geser lagi dia turun malah jarumnya. Nah, berapa mikron kira-kira? 4 mikron lah ya. 4 mikron di sebelah kiri 0. Itu digunakan untuk penambahan. Jadi angka ini dijumlah 4 mikron berapa? 24,997. Nah itu hasilnya. Yang dimasukkan di situ adalah nilai ini ditambah tadi penyimpangannya berapa. Kalau ke kiri itu digunakan untuk menjumlahkan, kalau ke kanan untuk pengurangan. Balikannya ya, kalau kita pakai dialnya 2 ke kanan pasti plus kan, kalau ke kiri minus. Tapi kalau dipakai untuk gauge, balikannya, kalau kiri dijumlahkan, ke kanan dikurangi nilai ini, master ini. Gitu. Kemudian ngukur ini masih banyak banget yang salah. Ini kan dari tengahnya, jadi kita ketika ngukur di sini tempelkan kiri dulu, bagian kiri nempel, kemudian kita dekatkan, tapi jangan sampai nempel ya. Kita lanjutkan pakai ini. Nah kalau sudah nempel, framenya itu agak digoyangkan dikit. Nah sambil ini
baru kita baca 15. Tadi ada yang 10, kok bisa 10? Ini sudah jelas 15. Mungkin karena buru-buru atau gimana itu. Ini 15 rumah 0 30. Jadi satu titik itu ya kira-kira 10 titik lah sama lulus. Sehingga semua titik itu diisi semua. Terus penggunaan kaliper. Jadi kamu ukur dengan kaliper itu nggak boleh miring-miring sama kemarin, itu harus tetap lurus. Kalau kita membacanya dasar ini pasti akan juga atau ke sini atau ke sini. Jadi harus tetap lurus dengan mata. Berapa? Diangkat boleh. Atau ngecek juga sini celah. Caranya adalah rahang harus benar-benar rapat, tidak boleh ada celah. Cek lagi sampai benar-benar rapat. Ya, tangan pakai ini baru kita baca. Ya. Itu untuk kaliber. Kemudian leikis itu juga sama. Leikis tadi aku lupa nggak setting nol. Tapi kan harus setting tangan. Nah ini kan bisa digerakkan nih. Nah ini penguncinya, kalau karena pengunci lalu dipakai untuk mengukur. Nah pada saat mengukur kita ukur misalkan di sini ini tahan ya, supaya dia nggak ada gerakan naik gitu ya. Tahan baru kita baca skala utamanya berapa, skala minusnya berapa, yang itu garis dengan skala utama berapa. Ini satu stripnya atau satu ruasnya adalah 0,0. Kira gitu. Kemudian apa lagi ya? Oh ini. Sudut ya. Yang ditanya itu sudutnya. Ini ada satu kalau dilihat dari gambar sudut sini ya. Nah. Cek di sini. Gasnya harus nempel nih, tahan. Oke, kemudian dibaca. Yang atas itu adalah skala utamanya, sudutnya berapa? Di situ 29 lebih. Nah, lebihnya di sini, di yang noniusnya. Satu ruasnya adalah 5 menit. Nah, yang garis lurus itu di setelah angka 30 derajat 30 menit, 35, 45 menit. Jadi angkanya 29, 45 menit. Ya, tapi ada yang juga 60. Nah, 60 dari mana? Oke, ini 29. Terus yang berikutnya BP2 sebenarnya. BP2 itu kalau dilihat ini. Kita bisa cek yang sudut besarnya kemudian dikurangi 90 dikurangi sudut ini. Nah ini kita tahan. Nah karena di bawah ada coakan kita nggak bisa naruhnya di bawah, nggak bisa. Kita harus ngasih ganjal atau kita tangan ini aja di atas atau di tengah-tengah. Nah ini sudutnya
Oke. 50 ya. 50 derajat 00 menit. Nah, tapi ini sudut yang sini. Nah, yang sininya berapa? Tinggal dikurangi 90 kurangi 50 40 derajat. Gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini. Ini nolnya di sini. Kalau kita kunci putar. Ini masih jauh banget tuh. Selisihnya 30 berapa? 35 mikron lah. Sehingga hasil ukurannya pasti jauh semua. Nah, ini kita pukul. Dan kita cek ulang, jangan lupa. Masih kurang dulu. 5 mikron. Oke, kalau sudah, misalkan kita mau ukur ini ketinggian ini. Ini kan ada titiknya ya. Kita taruh tangan pakai satu jari, tapi benar-benar harus kuat ya. Betul. Sampai dia penuh. Nah, sini. Tinggal saja 15,492. Nggak perlu pakai ini, aja. Karena kalau pakai ini kita malah susah mendapat feelnya. Kadang dia ngangkat. Oke, di micro kayak gitu, offset, kemudian telepon, edit, gaya. Sebenarnya pakai ini sih ya, kalau apa namanya flatness ya. Iya. Kalau flatness itu cuma ngecek ini. Kita menemukan titik itu puncaknya mana, yang rendah mana. Misalkan di sini ketemu plus 8, di sini plus 5, berarti flatnessnya adalah 8 kurangi 5, 3 mikron. Contoh lagi, misalkan di sini plus 18 mikron, di sini minus 5 mikron. 18 tambah 5, 23. Jarak yang dihitung itu jaraknya. Kalau sama-sama plus atau sama-sama minus ini kurang. Kira-kira gitu kalau flatness. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh, kalau ini ya di blok ya, itu sebetulnya digunakan untuk ini kalkulasi, menghitung sisi sebelah sini. Nah, otomatis kita harus mengetahui jarak ini dulu. Caranya adalah kita ukur ininya, diameter pinnya kita ukur. (16,01) diameternya, R-nya adalah 8,05. Oke. 8,05. Kemudian kita taruh sini. Ini kan ada bagian rata, ini nggak boleh ngenain surface ini. Kita taruh di bawah aja. Nah. Oke, kemudian ini kita ukur. Nah, berapa hasilnya? Ini dikurangi L ya. Dikurangi kalkulasi segitiga di sini, yaitu 8,05 dikali akar 2 atau sisi miringnya. Total dikurangi R dikurangi perhitungan segitiga. Itu adalah hasil tinggi di blok.
Nah, TGV block itu untuk apa? Yaitu untuk menghitung ini nanti. Nanti kita ukur ya. Ini pakai manometer yang besar. Ini kita ganjel boleh kalau misalnya kurang tinggi. Nah, tulis di kalkulator berapa hasilnya, dikurangi tadi TGV block, ketemulah dimensi ini. Yang ini pun sama caranya. Kayak gitu aja. Kalau langsung pakai vernier nggak bisa sih ya. Karena toleransi yang diminta tinggi di sini. Per 1000, makanya kalau pakai kaliper makanya sih gitu. Ya. Jadi nggak bisa pakai vernier. Kalau pakai kaliper, misalkan ini di center, kita nggak bisa mengetahui dimensi awalnya sebenarnya berapa sih jarak dari pojoknya. Jadi bukan pakai kaliper dari sini. Enggak. Ini kan dari sini ke sini. Kalau kaliper ketelitiannya 0,02. Kurang mungkin bisa dapat per 1000. Enggak Pak. Ya, kira-kira seperti itu penggunaan video. Itu juga kita kan harus pakai pin ya. Mungkin karena tinggi videonya nggak bisa diukur pakai alat langsung. Ya, kalaupun dia misalkan kencing pun nggak bisa, sulit, sangat sulit. Itu harus di alat bantu sini. Kenapa videonya nggak dibuat lancip gitu? Iya, lancip pun nggak bisa akurat kalau pakai alat ini. Dia nggak puncak, ada kecelakaan. Karena kita pengennya kan 1000 ya. Kalau kali itu keterbatasannya adalah ketelitiannya. Kemana itu sedangkan kita mintanya mikron. Mau nggak mau harus pakai mikron itu. Ini udah saya hitung ukurannya 20,01. 20,001. Ya kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Termasuk untuk mengukur ini juga, ini bisa pakai pin. Ini OM 14 Nah, ini diukur berapa totalnya. Kemudian kita cek sebelah sini berapa. Karena apa? Untuk menghitung jarak ini ke sini. Iya. Jarak ini ke sini berarti Tambah ini setengah diameter. dikurangi diameter, ketemulah sini. Pindah ke sini, cek, dikurangi diameter, ketemu sini. Nah, jarak dari sini ke sini total kurang jarak ini, kurang jarak ini. Itu pakai mikrometer. Diameter. Kaliper nggak akan bisa, pasti salah. Ini juga sama. Dimensi ini pakai offset mikrometer, dikurangi sisi sini, dikurangi sisi sini, ketemu. Banyak kalkulasi sih. Terus ini juga sama. Center ke center, ini ke sini, dicek tinggi sini berapa, dari sini berapa, ketemu sini dikurangi R-nya, ketemu centernya. Yang ini juga sama, dikurangi R-nya, ketemu centernya. Ini di bawah dikurangi sini, ketemulah jarak. Gitu caranya, kalkulasi. Kalau yang ini gimana? Sama, tinggal diubah posisinya. Setelah ketemu dua-duanya, misalkan ada pertanyaan sudut, berapa sudutnya, pakai simpostan. Pos ini panjangnya berapa, sini berapa, pakai perbandingan. Mau dicontohkan lagi, ini yang ini kesini yang ini ya, Ya, ketinggiannya gitu ya. untuk ngecek ini dimensi panjang. Kalau yang kesini bapak tadi kesini pakai mikrometer. offset aja, yang dalamnya Dalamnya ini, jadi kita ngukur sini baik. berapa, Ya, kemudian terus dikurangi sini. yang kecil ya, oh masuk ya, iya, Ini dikurangi sisi sebelah sini. ya ya. Saya kira kayak itu lagi. Ya.
ember ini di sini ini kita ada yang luas ini ya. Oh, itu diukur diameternya berapa, jarak dari sini ke sini berapa. Itu Berarti nanti sama ini ya, sudut ini berarti. enggak diminta sudutnya Pak. Luas ininya, embernya berapa yang berpotong. Itu pakai matematika. 2 meter ketemu, panjang sini ketemu, nanti tinggal nyari sudut dan nyari luas piring, luas pemborong. Ini ada 2. Setelah ini ketemu, nyari yang luas timbereng yang sebelah sini yang kecil. Ada 2, tinggal total lingkaran full berapa, dikurangi luas timbereng 1, dikurangi timbereng 2. Ketemu luasnya, volumenya tinggal dikalikan tinggi. Akhir dalam hari ini harus belajar lagi. Kekurangan-kekurangan yang saya pelajari yang mental terutama lewat mungkin hal kesulitan saya tuh di bagian calculation atau perhitungan ya. Nah di sini saya tidak tahu bagaimana cara menghitungnya, cara mencari datanya seperti apa gitu. Nah, mungkin cukup sih dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Raffi. Terus Sudah cita. Iya. yang keempat siapa? Nah, kendala-kendala ini boleh disampaikan ya Bapak. Apa-apa yang harus kita perbaiki ke depan supaya lebih bagus lagi. Baik, kendala saya yang pengoperan itu saya belum bisa setting zero itu kayak saya harus banyak lagi setting zero. Terus sih, baik. Tidak ada. Terima kasih. Selanjutnya dari peserta nomor 3. Baik, kendala dari saya mungkin ketika kalibrasi jadi waktunya habis di sana saja. Itu pas pada saat pengukuran enggak kan tadi Juli bilang kalau udah ada titiknya, tapi pas di situ nggak ada. Jadi kita tuh pasti pada beda-beda semua. Ya, benar utama. Yang garisnya itu nggak sejajar pas itu, jadi agak ke belakang. Oke, terkait dengan tanda itu sebetulnya sudah ada ya. Mungkin kurang jeli aja melihatnya. Harusnya kalau diameter ada paling atas itu tinggal ngikutin titik senternya di situ. Itu hanya untuk bantuan aja sebetulnya. Nah kemudian untuk ketinggian itu juga ada titik-titiknya yang dibuat lebih dalam ya di beliau ya. Itu harusnya di titik itu ukurnya. Ya karena kalau misalkan kita ngukur di tempat lain ya pasti nggak akan sama. Gitu ya. Walaupun benda itu presisi gitu ya. Kadang-kala kita setting runout itu juga nggak bagus banget sehingga juga hasilnya nggak akan paralel atau segi ya kira-kira gitu. Oke lanjut peserta nomor 2. Baik, untuk kendala saya sih sepertinya pas saat
pengecekan menggunakan alat beban itu tesnya terlalu dalam, terlalu kencang ya. Terus juga harapan saya semoga saya bisa belajar juga dari pengalaman, mental saya tidak takut, tidak bisa. Terima kasih ya. Jadi terkait dengan feeling menggunakan mikrometer betul ya. Jadi seberapa kuat kita muter, seberapa kuat kita menekan di kecil itu juga mempengaruhi hasil ya. Apalagi kaliper itu walaupun terlihat mudah baca skalanya, tapi kalau tekanannya nggak pas, pasti salah hasilnya gitu ya. Gitu. Kemudian high gauge pun sama. Jadi kita memang banyak belajar feeling ketika kita ngobrol. Nggak cuma baca, tapi feeling juga penting. Oke, terakhir peserta satu. Kalau saya itu saat memakai alat, cara yang dipakai Bapak itu beda sama apa yang saya pelajari gitu Pak. Terus waktu kalibrasi itu terbuang banyak juga saya ya, mungkin itu aja. Oke, makasih Mas. Ya, jadi harapannya bisa dijadikan sebagai pengalaman ya, walaupun mungkin masih dengan yang kurang tepat gitu ya. Tapi di tahun berikutnya harapannya yang udah lomba di tahun ini bisa membimbing adik kelasnya. Harapannya gitu. Jadikan sebagai pengalaman dan sebagai pengalaman bekal.